Halo Bro Philip, Halo, salam apa kenal. kabar? Salam Baik, kenal. salam Oke, kenal. jadi ini sebelumnya kita udah mau live ya waktu itu ya, cuma Iya, potong dan akhirnya ketemu juga waktu yang cocok di malam hari ini. Jadi senang banget akhirnya bisa ketemu dengan Bro Philip juga. iya, Jadi buat Vidi. teman-teman sekolah, Bro Philip ini adalah founder dari Kali Jodoh Coffee ya Bro. Kali Iya, Jodoh Coffee, sebuah bisnis kopi yang namanya unik banget nih kayaknya nih, Kali Jodoh ya. Dan mungkin semua orang juga udah langsung tahu nama brandnya dengan hanya menyebut Kali Jodoh Coffee. Tapi mungkin daripada saya yang introduce, silakan deh Bro Philips yang mengintroduce namanya dan bisnisnya seperti apa serta coffee shopnya juga. Silakan Bro. oke. Perkenalkan, nama saya Philip. Saya founder dari Kalijodo Coffee di Indonesia dan di Singapura untuk saat ini. Basically, bisnis yang dulunya Kalijodo Coffee kita kembangin di awal-awal itu sistemnya franchise, mitra usaha dan franchise. Tapi ya dengan berjalannya kita udah 3 tahun, ini kita masuk ke 3 tahun berikutnya kita mungkin lebih mau owning sih sekarang ini, lebih pengen naikin roastery kita lah. Kalau dulunya kita cuma fokus di gerai, sekarang kita pengen naikin lebih fokus roastery, lebih pengen fokus kembangin kopi-kopi mikro kita lebih sebutnya. Jadi lama-lama end to end juga ya sampai masuk ke belakangnya juga ya, ke Iya, kategorinya juga ya. awal-awalnya kita lebih kayak mencoba untuk banyakin gerai sih awal-awalnya. Jadi waktu 2018 kan lagi hype-hypenya bisnis franchise, bisnis mitra usaha. Ya jadi kita ikutan gitu waktu itu. Tapi berjalannya waktu kita merasa udah waktunya nih Kalijodo Coffee punya lebih dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi makanya kita kenapa mulai mulai nih mulai kita apa namanya sekarang pengen bangun cabang-cabang sendiri, terus lebih pengen uh, ngecip nge apa ngenaikin bisnis biji kopi Indonesia ke luar negeri juga gitu. Ini menarik karena salah satunya gue juga pengen tahu juga, pengen menggali lebih dalam dari Kalijodo Coffee karena kan sebenarnya Kalijodo Coffee ini mulainya juga nggak langsung tiba-tiba besar tapi mulai dari satu cabang dulu ya di Kalijodo kalau nggak salah ya di Benar, outlet pertamanya ya. Nah benar, mungkin benar. relevan banget Iya, betul. start the business dari awal juga nih mau membuat outletnya mereka sendiri atau mau mulai bisnis mereka sendiri. Nah itu gimana sih ceritanya sampai ketemu namanya kayak kok bisa ketemu Kalijodo gitu. Terus gue dengar juga katanya sempat lu kan nge-play Haki ya, Haki tapi ada beberapa nama ternyata Iya, yang betul tuh yang si Kalijodo ini gitu. Dan itu menarik banget sih iya, sebenarnya story-nya. Itu boleh gak sih iya, benar. di-sharein nama itu ke story-nya bisnis lo juga ini? Boleh. Jadi gini sih dulu waktu 2017 ya, jadi kalau tarik mundur lagi di cerita awal ya, dulu tuh bisnis saya tuh catering. Nah, Oke. menjalar kopi pada dasarnya waktu itu iseng-iseng, jujur aja. Waktu itu emang backgroundnya kan waktu dulu cari pengalaman kerja di Aussie, emang ya mau nggak mau harus kerja part time lah sebagai barista lah, walaupun nggak mendalami banget, tapi kan maksudnya background saya kan chef bukan barista, tapi mau nggak mau harus suka sama kopi karena ikut culture-nya di Australia kan. Lalu saya balik, saya waktu bangun catering, saya iseng-iseng, wih rame banget nih, udah ada kopi tuku, kopi kulo, dan sebagainya. Wah, hype banget, saya bilang kopi kekinian, lalu kita mencoba. Nah, pas mencoba, di 2017, kita buka di tepat di seberangnya Kalijodo sebenarnya, bukan di Kalijodonya sebenarnya. Kita buka di seberangnya, Jalan Hmm, Aladin. ya, ya, Nah, ya. jadi waktu kita buka kopi-kopi gitu, hype-hype bisnis franchise mulai mulai naik nih. Kita ngerasa, wah timingnya tepat nih kayaknya. Dan Lalu itu kita bener mencoba lah. pertama dari lo sendiri di Kalijodo itu ya di Jalan Aladin itu ya pertama kali Iya, buka di. betul, betul. Lalu kita bangun story-nya di sana. Nah, waktu pengen daftarin nama, lucu banget. Pengen daftarin nama, pakai nama kopi, coffee, dan sebagainya lah kita coba kreatifin. Hakinya nolak terus, karena udah bentrok banyak nama kan. Nah, Tapi habis itu, secara di cabang lo yang kenapa? pertama di cabang fisik yang pertama udah namanya kayak Kopi Kalijodo atau waktu kan lagi testing nama nih, testing nama di Haki itu lu udah Oh, pakai nama itu waktu ganti waktu ganti lagi.
Enggak, justru waktu waktu di Aladdin itu belum ada nama. Nah, Oh, oke. Oke. iya, jadi sampai akhirnya eh, ada nama itu karena kita udah daftar akhirnya diterima sama Syaki. Jadi waktu kita Hmm. ngedaftar akhirnya bilang oke, nama ini boleh. Jadi lucunya gini, saking jadi kita pikir oh kayak nama. Jadi waktu itu kan emang Kali Jodoh kan lagi pembaruan wajah di zaman Pak Ahok dan sebagainya. Iya. Lalu Yang responnya tahu bagus nih gitu, pembaruan ya kan tentang tentang menaikkan spirit anak muda Jakarta dan sebagainya. Lalu kita merasa kayak cocok nih kalau kita pakai nama Kali Jodoh gitu. Makanya waktu kita daftar pagi, sorenya langsung nama itu dikasih tahu. doa ya, nama itu adalah doa ya beneran ya. Karena ternyata Bener, kali jodohnya itu nama kali jodoh brand kali jodohnya itu bisa membesarkan sampai sekarang ini juga ya. Bahkan sekarang grupnya aja semuanya pakai nama jodoh-jodoh ya. Ada jodoh kitchen, betul. ada jodoh yang lainnya. Sam- Jadi semuanya pakai nama kali jodoh akhirnya. bener, bener, Dan bener. itu kayak Sampai PT kami pun nama pakai. anak juga sama ya. PT juga ya juga pakai kali jodoh. Kayak kita nama anak kadang-kadang milih nama anak yang ya mungkin kita percaya nggak percaya tapi nama itu memang ngebawa hoki juga kadang-kadang. Nah ini buat Bener, teman-teman yang mungkin berbisnis coba dicari kira-kira namanya apa nih. Dan itu ada fase testing ya, coba ngetes namanya ini gitu. Kadang-kadang namanya beda, bisnisnya kurang lebih sama tapi hasilnya bisa ujungnya beda gitu ya. Dan ini bener, kejadian mau gitu. bener, Kalau bener. filosofinya lo kenapa milihnya si kali jodoh itu ada story behind-nya nggak kayak kali jodoh itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi kalau kita akhirnya memilih nama Kali Jodoh, tentunya pertama tentang perjodohan sih. Makanya hashtag kita kan Kali Aja Jodoh kan. Kalau lihat di Instagram Kali Jodoh Coffee, kita selalu naikin tuh hashtag Kali Aja Jodoh. Sampai kita punya neon flag dan sebagainya, neon signage dan segalanya tuh Kali Aja Jodoh, Kali Aja. Pada dasarnya tuh kita pengen bawa spirit itu sih. Pertama spirit pembaruan nama Kali Jodoh, Kali Jodoh sendiri, biar biar hal negatif yang dulu-dulu coba di replace dengan hal yang baru gitu loh. Tapi Iya. the story yang pengen kita bawa dari semua itu adalah sebenarnya perjodohan sih. Jadi coba coba untuk Nah, ini ya orang spirit. tahu Kenapa? asal kata kali jodoh tuh jarang ada yang tahu sebetulnya. Karena orang berpikir kan kali Iya, jodoh oh tempat itu ya gitu kan. Tapi asal kata namanya ini kan sebenarnya positif ya dan sebenarnya bagus kan. benar. Nah itu apa sih artinya kali jodoh bro? Artinya kali jodoh itu sebenarnya kan yang tadi saya ngomong sebenarnya itu benar-benar kita itu pengen tentang tentang perjodohan sebenarnya. Jadi Emang orang yang minum minum kopi, kenapa? memang tempat orang nyari Kenapa? jodoh sebenarnya ya. Sebenarnya bukan perjodohan cinta doang ya, kayak jodoh Oh, bisnis. Makanya kenapa kita ada franchise kan dan sebagainya kan itu namanya jodoh semua. Jodoh bisnis, eh, jodoh untuk kerja bareng, jodoh untuk ngafe di tempat kali jodoh coffee dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya kita pengen ngangkat tema perjodohan sih jodoh. Yang kita dari hmm. awal sampai sekarang makanya kita punya ikon juga kan si jodoh yang cowok itu dan sebagainya. Ah, oke. Iya, iya, iya. Iya. Terus setelah udah dari satu cabang, akhirnya mulai konsisten ya penjualannya, akhirnya baru di-franchise-kan. Hmm. Atau ini gimana ceritanya? Hmm. Enggak, sebenarnya dulu gini, dulu waktu kita udah daftar haki kan, lucunya tuh kita bener-bener ngecoba untuk ikut pameran pertama kali. Nah, Ah, pengen tahu dong, maksudnya udah nama, udah daftar, maksudnya pengen tahu nih respon masyarakat sebenarnya apa sih untuk brand nama Kali Jodoh Coffee. Nah, kita ikut pameran waktu itu di Lipo Mall Puri. iya, iya. Pada dasarnya bazar sih, tapi kita coba untuk bikin semenarik mungkin buat kita, lalu kita coba untuk pampangin nama besar Kali Jodoh Coffee itu. Lalu waktu kita pampangin, lucunya 2 minggu itu ya orang tuh lewat-lewat tuh stop terus gara-gara nama Kali Jodoh. Hmm, Semua warnanya stop hijau. gara-gara. Iya, Oke, jadi benar-benar step by step banget ya, karena kan ada beberapa yang langsung buat outlet, langsung berkembang secara cepat. Kayak dulu gue juga kebetulan kan main bazar-bazar juga sama, jadi dari iya, mall ke iya. mall. Paris sekarang di bidang salon kalau kalau gue sekarang. Nah, bazar ke bazar tuh biasanya kita yang mau tahu pasar kayak gimana dulu, kita testing pasar dulu kan, main dari bazar ke bazar dulu, kita lihat Mm-mm. seperti apa respon lainnya. Sama, Jadi ternyata iya. lalu ya waktu itu ya sama kali jodoh ya. Bener, sama banget. Jadi waktu kita udah ikut bazar, responnya positif dan kerennya lagi waktu 2 minggu itu
kita padahal nggak nyangka gitu loh Pak, ada orang yang benar-benar langsung offering franchise, dan benar-benar waktu itu orang dalam 2 minggu itu kita benar-benar sampai ada 10 klien benar-benar langsung closing BRDP untuk franchise gitu sama kita, dan kita bilang, wah amazing banget ya, saya bilang, oh berarti nama Kalijodo Coffee ini sebenarnya responnya masih bagus lah di mata masyarakat. Lalu dari situlah berkembang. Kita waktu itu coba buka di Elang Laut pertama kali, HO kita di sana. Nah, HO kita Ah, di sana kita bulan Februari, saya masih ingat tuh. Jadi akhir tahun itu sebenarnya terlahir Kalijodo Coffee itu sebenarnya akhir tahun 2018. Nah, iya. dan mulai berkembang pesat itu mulai dari Desember sampai bulan April itu amazing banget. Maksudnya kita bisa sampai closing klien tuh sampai 108. Itu dalam waktu Hmm. pesat banget deh. Kita ikut pameran bulan April, saya masih ingat. Dan Itu itu setelah ada inovasi-inovasi yang kayak sekarang nggak sih? betul. Mungkin dulu belum ada yang, kalau gue ngeliat menunya si Kalijodo ini nggak cuma brandnya aja namanya Kalijodo gitu, terus tiba-tiba bisa laku juga, tapi ternyata inovasinya banyak juga kan di dalam menunya ya. Ada Benar-benar. yang sampai bakar menggunakan api, terus apa namanya brule ya. Ya. Itu signature kita lah. Ya pada dasarnya kan balik lagi kalau kita bangun sebuah brand, bangun sebuah apalagi F&B ya, harus ada signature-nya apa, story behind of it apa dan sebagainya, fondasi dari sebuah brand itu apa. Ya pada dasarnya itu. Sebenarnya fondasi kalau dari menu sebenarnya yang paling kita tonjolin itu avocado sama si loreng. Nah, si loreng itu ya Hmm. boba dibakar-bakar, kopi ya kan. Nah, kalau kalau avocado itu yang itu sebenarnya menu pertama yang kita tonjolin waktu kita kita lahirin Kalijodo Coffee sebenarnya. Avocado coffee Itu karena proses kreatifnya gimana sih? Karena gue menemukan ya kadang-kadang di sekolah bisnis kita ada beberapa restoran yang udah lama nih, udah sampai cabangnya udah cukup banyak juga gitu. Tapi yang generasi yang udah lewat lama gitu. Misalnya tradisional gitu, makanan Sunda atau makanan katakanlah makanan tradisional atau makanan Jawa gitu misalnya kan. Tapi mereka nih kesulitan untuk ngedevelop si signature tadi gitu. Dengan asumsi bahwa kalau misalnya kita buat menu, kayaknya semuanya harusnya laris nih dijual barengan sama-sama gitu. Padahal kan ada strateginya ya. Strategi menunya yang mana harus betul. di-push, yang mana exposure, yang mana yang misalnya jadi high margin, yang mana yang jadi ibaratnya untuk mancing orang masuk nih ke tempat kita gitu ya. Kayak gue inget kayak misalnya ada di Burger King misalnya, Burger King kan dia punya menu sama-sama burger ya, sama McDonald juga burger. Tapi yang satu signature-nya itu kalau nggak salah BK itu triple whopper ya, triple whopper. Yang satu lagi itu dia arahnya lebih ke arah McDonald ya. McDonald itu kan satu lagi dia Big Mac ya. Jadi sama-sama burger juga tapi signature-nya beda. Tapi yang Hmm. datangin profit itu sih cheese-nya, burger cheese kan. Jadi Iya. ada yang datengin orangnya gitu. Nah itu kalau di tempat lu sendiri lu ada strategi kayak gitu nggak? Mungkin teman-teman lainnya yang saat ini lagi mungkin hanya sampai tahapan itu ngebangun brand aja, milih namanya aja yang menarik kan. Kadang-kadang ada yang kita mengkopinya atau belajarnya hanya di luaran aja nih, di surface aja. Nah, itu ada nggak sih tips supaya teman-teman yang di sini juga mulai belajar membagi menu-menu itu gitu? Hmm. Sebenarnya sih kalau itu sih ya kita basically kan sebenarnya bukan saya sendiri ya pada dasarnya yang mengembangkan brand Kalijodo Coffee ini ada tim juga. Kita Hmm. emang ada meeting apa kita develop terus, kita meeting terus, lihat perkembangan apa sih yang masyarakat mau. Pada dasarnya ya betul, signature udah pasti harus sesuatu yang memang pada dasar identitas dari brand tersebut. Udah pasti harus ada. Itu maksudnya kayak contoh ya kayak tadi bilang McDonald Big Mac ya kan. Tapi kan Hmm. mereka nggak bisa idealis Big Mac doang. Orang kan juga suka misalnya contoh mereka keluarin ayam goreng gulai dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu nggak identitas Iya, iya, McDonald, bener kan? betul, Tapi betul. kan Sekarang lagi mulai apa ya tuh? apalagi F&B itu kan orangnya namanya kita aja cepet bosen, tiap hari disuguhin Big Mac mulu juga pasti bosen gitu loh. Tapi kalau misalnya ada pemancing pemanisnya dalam arti kata walaupun seorang McDonald identitasnya si Big Mac, tapi kasih tahu juga ke masyarakat kalau misalnya datang ke McDonald itu nggak bosen loh, ada inovasi terus loh, sama ke Kalijodo Coffee pun sama.
kita signature-nya selalu kopi susu kita, ya, si loreng kita, avojodo kita. Tapi basically ya orang kan nggak mungkin tiap hari minum avojodo, walaupun mereka suka avojodonya. Nah, tapi kita kasih tahu ke Hmm. masyarakat, kita punya menu-menu yang menarik juga, yang ikutin hype-nya yang kalian suka gitu loh. Jadi supaya datang ke Kalijodo Coffee itu nggak pernah boring dan selalu asik dengan minum menu-menunya gitu loh. Gitu. Jadi jangan terlalu idealis, jangan terlalu eh, kaku. Maksudnya kayak nggak mau saya nggak mau ikut perkembangan lah. Pokoknya ini diri saya mau begini. Nggak bisa. Pada dasarnya FMB ya begitu. Ada rame, ada hype apa di sana, ya ditinggalin dulu yang mereka suka gitu. Dia cobain dulu hype-nya, nanti balik lagi baru. Pada dasarnya kan begitu. Kadang kan alasannya, iya tapi yang ini nih paling enak nih dari tempat kita nih gitu kan. Jadi maunya di push itu terus gitu. Padahal Bener, memang kita butuh bener, bener. Iya, terus satu lagi kan menurut kita enak, belum tentu menurut masyarakat enak ya kan. hmm, Mereka punya selera betul. masing-masing gitu sih. Jadi itu sih Nah selalu yang terus kita jaga sih. iya. Berarti ada yang memang best sellernya, ada yang gimana caranya supaya kita tetap ada noise-nya tetap Betul, kedengaran, tetap kita usahain juga. pasti, Terus pasti harus. supaya kadang-kadang nih kalau di F&B kan isunya adalah kita harus promo nih gitu. Promo itu artinya mereka selalu asumsinya adalah kalau gue mau promo nih pasti potong harga nih. Tapi gue kan nggak punya margin besar nih buat potong harga. Itu pasti kita alami semua di bisnis F&B ya. Nah ini mindsetnya kayaknya mesti dibetulin juga nih sebetulnya yang disebut promo tuh penting atau enggak dan seberapa penting dan apakah promo itu berarti harus potong harga? Nah menurut lo sendiri gimana? Ya sekarang kalau masalah promo menurut kita, menurut saya dan menurut tim-tim saya juga pada dasarnya kita yang namanya promo mau budget berapapun saya rasa nggak akan pernah cukup untuk memuaskan masyarakat ya pada dasarnya. Kita aja Hmm. suka promo, nggak usah jauh-jauh. Selalu saya kalau Hmm, misalnya bahas tim, selalu saya bilang, kelihatan ya kita selalu, diri kita. iya kita reflect ke diri kita dulu. Kita suka nggak masa promo itu. Pada dasarnya potongan harga nggak harus sih, nggak harus. Tapi ya itu kadang-kadang harus harus juga eh, jangan terlalu memaksakan semua menu-menu harus margin besar semua gitu loh. Kalau Hmm. misalnya kayak begitu yang akhirnya nanti ya harus ada subsidi silang menurut saya sih. Saya selalu selalu kalau menganjurkan ke semua tim waktu mendevelop sebuah produk dan lain-lain harus masyarakat juga suka, tapi harus juga bisa untuk fleksibel supaya nanti kita ngelakuin promosi untuk memancing masyarakat nggak sebatas potongan harga doang, mungkin kita bundling atau Hmm. bagaimana kan bisa. Contoh Ya. kadang-kadang masyarakat nggak gitu suka yang namanya langsung frontal potongan harga 10.000, belum tentu orang suka. Kadang-kadang maunya diskon 20% atau maunya bundling sebenarnya. Padahal sebenarnya mungkin potong harga cuma 5.000, tapi mungkin masyarakat lebih suka begitu gitu dibandingin langsung, malas mikir, malas milih ya dan sebagainya. Jadi nggak harus Betul. sih untuk nggak harus langsung Kita kasih promosi potongan harga gitu. masuk ke aplikasi order online gitu di online buat delivery, kita kira kita lagi ngambil promo nih, ternyata setelah ditotalin mahal-mahal juga gitu kan ibaratnya. Benar, benar, Potongnya benar. 10.000 Sekarang tapi berapa gitu, misalnya 50% benar, batasnya 20. Jadi yang terpenting tuh kita terlihat terus dan tampil terus ya di market kita ya. betul, betul. Harus sering ngelakuin market research sih pastinya. Jadi nggak boleh bosen tuh. Jadi kalau anak-anak kan suka kayak kita sekarang kan suka pantengin Instagram, makanya kayak saya, tim saya semua tuh emang kita harusin untuk pantengin terus Instagram, lihat perkembangan. Maksudnya kompetitor-kompetitor tuh lagi ngadain apa sih, lagi ngelakuin apa sih. Terus platform-platform itu sekarang online pada kasih apa aja sih fasilitasnya. Itu harus up to date terus tuh supaya kita bisa selalu kasih menyuguhkan sesuatu yang menarik ke masyarakat. FMB itu seru menurut saya. Karena kenapa? Nggak pernah stop. Hari ini kita bicara promo 10% workout, besok belum tentu promo 10% workout. Hari ini kita bicara kopi susu enak, orang pada beli kopi susu, besok belum tentu orang beli kopi susu. Tapi ya kitanya harus up to date terus, menyuguhkan ke masyarakat dan biarkan masyarakat memilih gitu. Kalau dari awal sendiri, karena gue ngelihat saat ini Kali Jodoh nih dari mulai develop coffee terus dapat mitranya juga kebanjiran franchisee gitu kan ibaratnya sampai buka di Singapura terus akhirnya nyoba untuk melebar di restonya mungkin karena background dulu juga ada di F&B juga ya Iya. masuk ke resto
Jodoh Kitchen kan. Tapi ada nggak sih, kan gue pernah dengar bahwa kalau kita mulai di F&B sebaiknya kita push ke satu jenis produk, misalnya nasi goreng. Ya udah gue jualan nasi goreng dulu nih, nasi gorengnya variasinya banyak apa-apa, tapi kita jadi fokus dari mulai produknya, developmentnya, operasionalnya, sampai ke marketingnya sama brandingnya gitu. Dibandingin dari awal kita punya menu yang banyak banget, sehingga kita jadi overwhelm sendiri, bingung sendiri dari sisi operasionalnya dan lain-lain hingga ke branding marketingnya gitu. Apakah itu juga lo alami juga nggak sebenarnya? Ya pasti pasti. Awal-awal kita bangun konsep Jodoh Kitchen itu challenging banget ya. Menurut saya sih kan itu waktu di awal kita bangun Jodoh Kitchen itu pada dasarnya sebenarnya itu adalah gabungan gabungan dari brand-brand yang saya bangun sebenarnya. Jadi waktu setelah Hmm. Kali Jodoh Coffee berjalan, kita sebenarnya ngedevelop brand ayam goreng, jadi brand pisang goreng, brand Testing ayam beberapa brand tadi ya. geprek, ya. Ya Betul, banana jodoh. sebenarnya dia betul, sebenarnya ada jodoh banana, ada kali jodoh fried chicken dan sebagainya. Cuman kita merasa kayak kalau cuman jualan brand-brand begini kurang menarik, makanya kita kemas dengan tempat nongkrong, tempat VIP room dan sebagainya untuk orang-orang bener-bener tuh nggak sebatas makan gitu loh di sana. Jadi bener-bener datang, mereka bisa nongkrong. Jadi kita bangun konsep seperti itu dulunya. Ya, waktu kita bangun, it works gitu loh, sampai akhirnya ya unfortunately COVID ya kan dan sebagainya datang. Struggle ya. Bisnis yang based Ya on experience, waktu dia lagi menikmati si F&B-nya itu, sekarang yang paling kena ya, karena experience-nya paling susah dipindahin kita untuk yang delivery gitu kan. benar benar benar. Jadi waktu itu benar-benar emang konsep yang kita bangun kebanyakan konsep offline sih sebenarnya. Jadi benar-benar kita nggak terlalu mengandalkan online. Emang pada dasarnya kita sangat mencoba sebanyak mungkin untuk menggayat customer-customer ini untuk datang menikmati gitu, menikmati konsep Iya. yang kita suguhkan untuk supaya mereka benar-benar tahu dan ujung-ujungnya memang pada dasarnya waktu itu kita pengennya jualin si franchise-franchise eh, brand-brand yang itu, ayam gorengnya, pisang gorengnya dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya cuma bikin tempat itu untuk orang bisa merasakan gitu loh. Merasakan Iya. makanan-makanan ini untuk mereka bisa berpikir oh, kalau mau franchise boleh juga nih gitu loh. Tapi ya again waktu lagi itu datanglah COVID. Iya. Padahal padahal Banget, kerasa banget padahal di iya, tempat. padahal waktu itu waktu kita bangun konsep itu lumayan workout ya karena waktu kita bangun konsep itu kita bangun show unitnya dan kita undang semua para tamu-tamu kita dan amazingly banyak banget yang mau franchise gitu untuk Jodoh Kitchen gitu konsep restorannya konsep konsep tempat nongkrongnya gitu loh cuman berkembang terlalu cepat dan 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 datanglah si COVID ini satu persatu sing down kan karena kita mengandalkan offline kan waktu itu. Hmm. Ini menarik banget karena ini juga salah satu alasan gue ngobrol-ngobrol juga sama lo, Bro Philip. Karena gue juga pengen tahu, gue tahu di Kali Jodoh ini kan offline heavy banget, apalagi kayaknya foundernya berdua ya, antara Bro Philip sama ada Pak Willy juga ya. Itu mungkin satu Betul family ya. betul Dan betul jadi dan itu paman ya, paman apa om? Gak tahu adanya apa kakaknya di paman bokap. Paman ya. paman saya sekaligus mentor saya beliau itu yang Dari kenapa. banget karena memang dari paman sendiri as a mentor kan offline heavy juga ya, dari kegiatannya, industrinya kan juga pameran juga kan, biasanya kan B2B, Betul terus betul mentoring lu yang di F&B tapi B2C gitu. Wah, agak beda sedikit nih, tapi ternyata itu betul works juga ya, sama gitu. Nanti kenapa gue menarik banget untuk juga ketemu sama lu juga dari Kali Jodoh Coffee, karena ada peralihan dari yang tadinya juga marketingnya offline dan pameran dan juga secara offline, tapi sekarang pindah ke online nih. Dan gimana sih cara lo untuk menyiasati keadaan yang saat ini nih, saat COVID ini terjadi kemarin itu? Jadi waktu waktu terjadi COVID itu kan basically 3 bulan awal kita nggak bisa berbisnis apapun ya. Benar-benar nggak bisa berbisnis apapun. Kita banyak cabang-cabang dipaksa untuk shutdown dari 108 cabang itu benar-benar semua shutdown. eh ya
saya sih bersyukur ya dimentorin sama paman saya dari awal. Paman saya ngajarin saya banyak hal, dan ya puji Tuhannya karena saya banyakin ikut kelas dulu, ikutin seminar dan seminar dan seminar, lalu saya belajar lah. Pada dasarnya eh, mau bisnis jalan itu kalau misalnya baru bisa berjalan kalau ada trust sih. Jadi waktu itu awal mula kita bangkitin Kali Jodoh Coffee lagi setelah PPK, buka PPKM, waktu itu PSBB ya waktu itu ya. PSBB awal-awal, akhirnya kita coba ngerangkul satu persatu semua franchise untuk buka kembali. Puji Tuhannya diberikan respon positif, mereka mau buka kembali, lalu kita mencoba untuk subsidi bahan baku dan sebagainya. Kita coba workout lah bagaimana untuk supaya mereka jalan dan brand ini tetap berjalan. Bagaimana caranya kita supaya bisa muncul tetap eksis di depan masyarakat, walaupun apapun yang terjadi itu masyarakat nggak perlu tahu kan waktu itu. Jadi akhirnya kita tetap aktif di online, di Instagram harus aktif. Mau itu waktu itu 3 bulan nggak bisa berbisnis pun saya tetap bilang sama tim, Instagram harus tetap jalan, uh, IG story harus tetap jalan, apapun tetap harus gitu, karena pada dasarnya masyarakat semuanya kan handphone ya, mereka akan Iya. terus melihat gitu, wah kemana Kali Jodoh Coffee, kemana, apakah mereka udah tutup semua. Pada dasarnya memulai itu sangat susah, apalagi mempertahankan, apalagi kalau Nah, misalnya, ya kan, memulai aja udah susah, apalagi kalau misalnya sudah memulai, udah ada apa namanya, udah ada path-nya, tiba-tiba kita shutdown tiba-tiba gitu kan, itu sangat susah untuk membangkitkan kembali gitu loh. Makanya kita banyak yang coba. aku mau mulai nih nggak ada modal, misalkan gitu. Aku mau mulai nih karena aku Betul. belum bisnis. Tapi teman-teman kalau nantinya udah memulai, ternyata setelah memulai itu lebih susah ya daripada waktu kita Oh, lebih memulainya ya. susah, lebih susah, betul. Mempertahankan itu jauh lebih susah daripada memulai. Jauh lebih susah daripada memulai. Karena kenapa? Karena kacamata kita akan berubah kan pada dasarnya. Yang dulunya kita memikirkan, oh budget segini, kita cuma bisa segini. Nanti lalu ada budget segini, kita mulai dipancing dengan ego kita, cara berpikir kita, dengan mungkin kesombongan juga, ya kan. Harus ada, makanya kenapa saya selalu bersyukur, saya selalu bersyukur banyak orang-orang mentor-mentor lah yang ngajarin saya, selalu kasih tahu, Phil, kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini gitu loh. Saya dipertemukan banyak lah, contoh Pak Willy, Pak Iwan, Pak Iwan Setiawan, Pak Jody, banyak lah. Pada dasarnya mereka itu banyak mengajarkan saya banyak hal menurut saya, yang sampai membentuk saya sampai hari ini masih tetap mau belajar sama orang. Karena pada dasarnya kalau misalnya mempertahankan bisnis itu lebih susah lah menurut saya. Apalagi di masa-masa kayak gini ya. Di masa-masa Iya, dimana sangat gampang untuk kita karena menggunakan excuse ini untuk bilang, udah, ya udah deh gitu. karena Gitu. COVID kok nggak workout, mau gimana lagi gitu loh. Sangat gampang gitu, sangat gampang. Makanya itulah kenapa saya bilang mempertahankan bisnis jauh lebih susah. Dari awal Kali Jodoh ini udah di offline itu menentukan nggak? Gue target marketnya kira-kira spesifik who-nya mau ke yang mana ya gitu. Itu waktu begitu ke online, biasanya kan kita jadi lebih jadi apa ya refleksi lagi ya. Oh, gue masuk online nih. Hmm. Sebenarnya gue kalau ini harus lebih spesifik lagi ya ternyata ya. Terus gue kayaknya yang di online ini strateginya maunya bicaranya ke si ini deh gitu. Mungkin yang sebelumnya di offline kita kan belum terlalu detail. Yang penting kita bisa buka dan cari mitra gitu. Oh, ternyata secara organik berkembang sendiri. Begitu kita masuk ke online, mulai dari kontennya aja sudah dipaksa untuk kita berbicara ke orang tertentu gitu kan ibaratnya ya, belum lagi promosinya dan advertisingnya gitu. Nah itu Hmm. kesadaran itu akhirnya juga ya dari proses lo beradaptasi dari offline ke online ini ya. Betul, betul. Tapi lebih tepatnya sih kalau tiga tahun pertama perjalanan Kali Jodoh Coffee itu kita memang menentukan segmen kita sebenarnya menengah ke bawah sebenarnya. Jadi emang kita pengen semua masyarakat itu bisa merasakan kopi-kopi yang sebenarnya dulunya tuh mahal banget nih, sekarang justru kita bisa loh suguhin ke masyarakat dengan kantong yang nggak perlu sampai harus bayar 50.000 untuk minum kopi susu gitu kan, dan sebagainya, ada latte, apapun itu gitu loh. Kita mencoba untuk menaikkan juga supaya masyarakat itu
eh, semua kalangan bisa menikmati. Ya sebenarnya itu sampai detik ini sih kita tetap seperti itu. Tapi di 3 tahun ke depan ini, kuartal berikutnya memang kita setuju dengan tim pengen mengubah wajah wajah Kalijoro Coffee ini untuk lebih Oh, naik level. berarti lagi trending. Bisa dibilang kita lagi rebranding, betul. Makanya kenapa kalau misalnya lihat dari TikTok kita, Instagram kita udah mulai berubah itu wajah-wajahnya. Kita udah mulai mencoba untuk menaikkan level, tapi kita nggak pengen masyarakat yang dulunya sudah suka banget sama Kalijoro Coffee apa bilang nggak mau Kalijoro Coffee minuman mahal sekarang gitu, nggak mau. Kita tetap pengen pengen masyarakat tetap friendly sama masyarakat, mereka tetap masih bisa menikmati gitu Kalijoro Coffee dimanapun. Kayak contoh kita sekarang kan buka sendirian di Peak Avenue, eh hampir semua tenant itu sampai sekarang masih bisa enjoy Kalijoro Coffee gitu loh. Walaupun harga Iya. kita ya bisa dibilang juga nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, tapi kita kasih terus a strong message ke para masyarakat gitu. Kalau kita itu friendly loh sama kalian ya, dari financial, secara financial, dari secara menu, dari secara kreativitas, secara variasi kita selalu gitu sih. Menarik banget ya, karena dari Kalijodo ini kan kalau nggak salah terinspirasinya dari minuman yang di Taiwan ya kan awalnya kan Benar. uh, Taiwan ngelihat itu karena sempat ngelihat waktu itu pamerannya Kalijodo juga pameran franchise ya kan waktu itu ada pameran franchise kan, jadi sempat mampir-mampir terus ngeliat-lihat oh ternyata kayak gini dari mulai mesinnya dan lain-lain itu menarik banget sih, dan itu ada adaptasi ya dari mulai asalnya dari Taiwan itu kita adaptasi gimana biar bisa fit ke market tadi ya yang Benar. medium low tadi, dan itu Benar. Jadi dan itu emang PR. iya, kita olah banget sih itu waktu itu, bener challenge banget sih. Bawa sesuatu yang dari luar negeri yang belum masyarakat familiar tentang itu, sangat sensitif ya. Maksudnya kita nggak bisa mentah-mentah ya bawa rasa rasa dari Taiwan bawa ke Indonesia. Masyarakat Indonesia pada dasarnya kan juga punya taste sendiri. Lalu kita coba pikir bagaimana kita suguhkan ke masyarakat. Tapi ngomong-ngomong yang outlet di Singapura itu masih open atau sekarang kebetulan lagi Open. COVID juga kayak itu masih Justru open nih? puji Tuhan ya, saya jujur, saya waktu 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 COVID itu challenge banget tuh. Sama kayak Indonesia, Singapura pun sama. Kita cabang kita di Jogja itu benar-benar harus shutdown for a few months lah waktu itu kan. Uh, ada ya basically dengan saya didukung oleh beberapa orang termasuk pihak yang menjalankan bisnis itu di Singapura, Pak Andri waktu itu, lalu Pak Iwan Setiawan juga waktu itu banyak bantu sampai sekarang. Puji Tuhannya sampai detik ini kita udah bisa buka sampai di Orchard di Far East Plaza sih. Ya kan itu. Ya, ya. Hari Selasa ya. Iya, kita udah buka di Far East Plaza. Nah, sekarang yang Ada di yang Orchard lagi relokasi juga. Oke. Ada yang penasaran? Aku udah punya brand nih di Indonesia, tapi aku mau coba mungkin coba-coba buka konten di luar negeri gitu. Dari sisi market behavior-nya atau perilaku mereka kan pasti beda di sana kan. Mungkin juga taste-nya tadi Beda, juga beda, beda sendiri. Itu cara beda mengembangkan banget. brand Purshop, tapi sampai saya lihat salah satu reviewnya itu yang lagi review orang tuh kopi avocadonya yang katanya menarik dari Indonesia dibawa ke sana gitu. Dan itu gimana sih Betul. caranya waktu Singapura? Apakah juga cara kita marketingnya beda atau cara kita brandingnya ke orang Singapura beda lagi? Itu apa yang waktu itu dilakukan? Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga. Waktu kita mencoba untuk masuk ke market Singapura, itu kita kan ngelakuin market research dulu ya. Pertama udah pasti apa sih signature yang pengen kita kenalin, identitas si brand Kalijoro Coffee di Singapura, kita mau kenalinnya sebagai apa gitu, sebagai kopi, kopi atau sebagai yang lain. Lalu kita rembuk, saya waktu itu bahas sama tim, dan waktu itu Pak Willy juga memberikan masukan. Lalu kita menentukan bahwa oke, Kalijoro Coffee di Singapura itu sebagai brand yang menyuguhkan avocado coffee waktu itu. Nah, makanya kalau misalnya di Singapura menu kita itu beda sama yang di Indonesia. Nah, hampir 60% itu tentang avocado semua. Avocado Oh, Nutella,
Coffee, avocado kelapa. Sekarang kita keluarin avocado dengan ada kelapa, ada scrap kelapanya di atasnya dan sebagainya. Kita ya itu lagi balik lagi kita coba terus untuk ngikutin perkembangan apa yang di Singapura sekarang. Masyarakat Singapura sukanya apa sih? Tapi kita nggak lupa identitas kita gitu loh. Dan harus seperti itu. Kalau nggak orang akan mengecap, oh Kalijodo Coffee nggak konsisten ya menunya ya, ikut-ikut maunya ya ada apa ikut apa, jadi identitasnya nggak ada. Itu jangan, nggak boleh dilupain, harus terus. Uh, tapi walaupun kita juga suguhkan seperti apa yang masyarakat Singapura mau. Hmm. Wah, menarik banget ya. Kalau dari teman-teman yang aku baru satu cabang nih, kayak masih zaman dulu avocado, ini baru buka satu cabang Kalijodo di tempatnya Jalan Alibaba. Terus kapan sih aku harus buka cabang kedua? Mungkin itu pertanyaannya. Dan mungkin yang ini juga, kalau mau buka cabang ada tipsnya nggak sih, selama ini kan sebelumnya mengembangkan sendiri sampai mitranya sampai banyak sekali. Mungkin ada lessonnya, ternyata ada mitra yang salah, ada mitra yang berhasil, ada mitra yang Betul. ternyata nggak booming gitu. Nah, ternyata ada lesson-lessonnya, kalau kita mau buka cabang itu sebaiknya yang kayak gimana sih yang baik, apa aja sih yang dilihat, apakah jalan ramai sudah pasti bisa jadi ramai gitu misalnya. Itu apa aja sih yang kira-kira garis besarnya gitu. Kalau saya sih dari apa yang saya belajar ya, pada dasarnya saya selalu bilang ke, even ngobrol ke partner, calon mitra walaupun calon partner atau usia yang sudah berjalan, saya selalu bilang kalau lokasi itu penting, ya kan, lokasi itu penting banget. Tapi yang lebih penting lagi apa? Yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan diajak kolaborasi, siapa yang akan diajak jadi partneran. Itu penting banget. Nggak mungkin jalanin sendiri buka cabang. Oke lah, anggaplah kita punya dana yang sangat luxury dan sebagainya. Itu dari kantong kita sendiri. Tapi tetap, siapa yang ngejalanin, siapa yang akan bantu untuk operasional dan sebagainya. Nah, itu harus satu visi misi dulu. Tentuin visi misinya, tentuin tujuannya apa. Barulah kita menuju ke survei tempat, lokasi harus benar. Belum tentu jalan ramai, belum tentu itu akan menjadi penjualannya sangat bagus buat kita, belum tentu. Harus dipelajari lagi study marketnya, lakuin market research dulu, jangan terlalu terburu-buru ambil keputusan. Itu penting banget. Kadang-kadang kita sangat tergiur kan, wah sewa murah, tempat rame, ambil aja deh. Belum tentu loh, belum tentu itu bakal bagus buat kita, belum tentu. Apa yang dilihat biasanya bro? Misalnya aku mau nih jadi mitranya Kalijodo Coffee, ini salah satu franchise-nya. Terus aku mau coba-coba prepare lokasiku, nanti aku kasih ke Philip nih. Nah terus yang dilihat apa sih PR-nya buat mereka gitu, di marketnya supaya cocok dengan Kalijodo gitu. PR buat calon franchise nih ya. Hmm. Kalau PR buat calon franchise pada dasarnya sih sebenarnya mereka tuh harus benar-benar bersedia dulu untuk mau apa namanya, terlibat. Nah, baru mau terlibat untuk menjalankan usahanya gitu. Itu penting sih menurut saya, karena kebanyakan bisnis-bisnis yang ya pada dasarnya 3 tahun sebelumnya sih kita mencoba mereview ya, kebanyakan cabang-cabang yang very workout ya, itu adalah di saat ownernya mau turun tangan langsung, bukan sebatas oh owner turun tangan langsung lalu bilang harus kerja nih 24 jam, bukan itu sih sebenarnya. Tapi karena dia suka sama produknya, karena dia suka sama bisnisnya, dia akan lebih care. Itu penting banget sih. Kita selalu, saya sih sebenarnya dasarnya selalu ngomong ke tim, apalagi yang bagian divisi marketing dan sales ya. Saya selalu bilang, carilah franchise yang satu visi misi sama kita, yang pengen ngegedein nama brand Kalijodo Coffee bersama. Itu penting banget menurut saya. Kedua, ya pastinya harus, kalau PR dari calon franchise ya pastinya tempat juga harus strategis pastinya ya. Itu lokasi itu penting banget, menentukan penjualan, menentukan revenue. Tapi kan strategis buat Kalijodo bisa jadi nggak strategis buat bisnis lainnya, karena kategori marketnya beda kan. Oh kalau Kalijodo nih Betul. middle low, trendnya seperti Kalijodo. Nah kalau di Kalijodo sendiri biasanya melihatnya apa? Misalnya apakah bisnis di sebelahnya itu apa? Kan ada yang ngeliatnya kayak gitu ya. Oh di Iya, sekitar sini iya, kita iya, bagus iya. sih di sana. Atau Biasanya kalau biasanya kayak di biasanya dekat.
sama toko yang eskalatornya turun sama naik itu juga beda tuh kalau kita bazar kan ibaratnya Oh, itu. pasti pasti. Pada dasarnya sih, sebenarnya kalau misalnya kita sih pasti ngelakuin risetnya sih banyak sih. Pada dasarnya kita selalu ngelihat juga eh, kompetitor kita siapa sih di sekitar gitu loh. Yang paling 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 signifikan kan sebenarnya 3 km sekitar kita tuh siapa sih, ya kan. Hmm. Lalu eh, eh, calon customer kita siapa gitu. Apakah apakah penghuni mall, apakah yang kalau kita buka di ruko, apakah itu orang perkantoran sekitar. Nah, trafficnya itu dari mana, calon customer kita dari mana, kita pelajarin semuanya. Dari situ kan kita itu kan akan menentukan strategi marketing kita, baik dari promosi, cara kita menjemput bola dan sebagainya. Itu akan sangat menentukan banget gitu. Jadi kadang-kadang buat teman-teman yang mungkin ngelihat harga ruko murah, kita bisa buka. Nah, kadang-kadang mendingan kita nabung dikit dulu di tempat yang cukup bagus gitu ya. Lebih baik kita menunda sebentar, kita dapat tempat yang strategis tadi ya. Bener banget. Itu bener banget. Kadang-kadang jangan jangan terlalu tergiur sama tempat disuguhkan dengan harga murah. Yang penting ada aja deh kita buka. Jangan. Itu nggak bagus. Karena kan pada dasarnya kan semua tempat pada dasarnya ada harga, ada lokasi, ya kan kadang-kadang gitu. Hmm. Cuman ya Tapi kalau gue nggak tahu sih kalau yang ini apakah ada efeknya apa enggak. Kalau misalnya ada yang di lantai duanya aja kita ambil atau lantai satunya kita, lantai dua tiganya orang lain gitu. Itu efek nggak sih sebenarnya ke salesnya dari si coffee-nya sendiri gitu? efek banget Mana? dong. Apalagi kalau misalnya sama-sama jual barang produk yang sama ya, itu efek banget. Apakah ibarat kata kita kayak sharing kue sama kompetitor gitu loh. Hmm. Tinggal kurang, jadi menurut saya sih harus dipertimbangin banyak hal lah. Jadi kadang-kadang Hmm. kalau mau buka di mall gitu ya, oh yang rame di lantai di lobi gitu. Tapi nggak apa-apa deh kita paksain aja buka di lantai 4, tapi lantai 4 sepi. Yang ada buang-buang duit doang untuk buka di sana. Dari mall yang gede ya biasanya, jadi mall yang gede nih kayaknya di lantai 4 ada yang murah nih kita buka deh gitu ya, sepi ternyata. Banyak kan kayak begitu, mall mall rame, tapi rame cuma di lobi sama lantai 1, ya kan. Iya. Oh ya, tapi nggak apa-apa deh, yang penting supaya ngebrand kita buka di lantai lantai 4 deh, nggak apa-apa gitu. Yang ada nanti buang-buang uang, mending uangnya disimpan, tunggu momen yang tepat, lokasi yang tepat untuk dibuka. Itu lebih baik. Hmm. Hmm. Ini menarik karena si Kalijodo Coffee ini di outlet pertamanya di Jalan Alibaba tadi kan mulainya dari start small ya. Padahal kalau gue lihat dari mentor lu sendiri sebenarnya sudah ada resource-nya cukup besar sebenarnya, udah bisa buka yang mungkin langsung langsung cabang yang cukup banyak atau dan lain-lain gitu. Tapi mungkin mindsetnya why start small. Nah ini harus dipahami juga buat teman-teman waktu mulai ya. Itu ada alasan nggak sih kenapa you start small dibandingkan dengan langsung misalnya buka beberapa atau gimana? Sebenarnya menurut saya sih bersyukur banget ya dimentorin dengan yang namanya sistem zero zero budget. Waktu itu saya masih ingat banget, paman saya tuh mentorin saya dengan namanya zero budget. Jadi paman saya tuh bilang, sebuah brand kalau fondasinya nggak kuat, di saat udah di atas anginnya tuh lebih kenceng gitu, kayak pohon kelapa lah, ya kan. Makin tinggi makin kenceng, makin 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 challenge-nya makin banyak. Ibarat kata kalau kalau misalnya fondasinya sebuah brand, sebuah usaha kita aja belum kuat, di saat kita terlalu cepat untuk besar, nah itu kurang sehat untuk perusahaan. Banyak mengakibatkan efek-efek yang kurang baik menurut saya. Mungkin buat Saya teman-teman yang fondasinya kurang kuat tuh maksudnya apa? Nah, fondasi maksudnya dan belum kata ya jelas ya, apa? cash flow-nya belum jelas, apakah udah stabil atau belum gitu ya. Disuntik terus Tuh, growing-nya gitu cash terjadi ada. flow. Menurut saya cash flow itu adalah faktor untuk faktor, ibarat kata salah satu faktor penting sih. Tapi lebih penting lagi adalah siapa di dalam yang menjalankan menjalankan bisnis ini gitu loh. Harus ada soul sih di dalam perusahaan yang didirikan. Usaha atau perusahaan apapun yang didirikan. Siapa the man behind of it? Siapa the team behind of it? Pada dasarnya Tapi masuk juga ke yang namanya testing ideas kita.
Karena salah satu yang gue lihat dari Kali Jodoh Coffee ini kan lu punya ideas nggak cuma satu tapi ada banyak nih. Tapi yang hit itu sebenarnya ada dua gitu, si Jodoh Kitchen sama si Kali Jodoh Coffee. Nah Betul. ternyata behind every successful person banyak testing yang dilakukan sebenarnya yang mungkin nggak disadari orang gitu. Kita lihat sih Kali Jodoh Coffee-nya aja udah gede. Nah mungkin ini mindset harus kita miliki juga di mana kita perlu momen-momen testing ya. Waktu itu lo mentesting si ada jodoh banana, ada waktu itu yang buat fried chicken juga kalau nggak salah yang warna merah-merah juga kan. Itu momen-momen testing lo itu gimana sih cara menjalankannya? Apakah itu sebelum si kali jodoh coffee ini buat jodoh kitchen atau Iya. misalnya mengalokasikan budget tertentu buat lo spending testing gitu? Nah, basically begini, pada dasarnya yang namanya menciptakan produk itu kan ibarat kata nggak bisa cuma satu ya. Jadi maksudnya dalam arti kata jangan pernah kasar ngomong gini loh. Hari ini ibarat kata nasi goreng kita, anggaplah kita jual nasi goreng sosis misalnya. Nasi goreng sosis kita itu semua semua orang bilang enak 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 enak. Oke, akhirnya buka buka sebuah brand nasi goreng. Oke, after that apa gitu loh. Kita puas doang dengan satu itu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya kita harus terus ciptain produk baru, ciptain inovasi baru. Dan apakah itu akan workout? Nggak, belum tentu gitu loh. Saya waktu ngeciptain ayam goreng itu basically dari 2016 sebenarnya. Saya terus mencoba untuk bagaimana supaya dapet nih gitu loh, yang orang bisa suka ayam gorengnya. Dan akhirnya benar-benar sebenarnya baru workout kapan? Waktu saya mencoba untuk mengintroduce ke para awal-awalnya pada karyawan-karyawan saya dulu gitu loh. Oh, suka nggak, suka nggak, suka nggak gitu kan. Dari karyawan baru kita ngelakuin market research lagi, ngelakuin survei lagi. Dan itu harus terus gitu loh. Jadi waktu kita udah punya sebuah brand, apalagi misalnya contoh kita punya brand A gitu. Lalu kita udah dikenal dengan produk ini gitu. Tapi nggak boleh stop gitu. Di saat lagi orang suka-sukanya sama brand A ini dengan karena produk ini di hari yang sama pun terus inovasi terus. Karena belum tentu hasil inovasi yang kita lakuin akan benar-benar disukain oleh masyarakat waktu kita launchingin gitu loh. Dan itu nggak boleh nyerah terus, nggak boleh nyerah, harus bikin lagi, coba lagi, gitu. Wah, seru ya teman-teman ya. Jadi ternyata behind-nya kayak gitu. Banyak kita yang ngeliat pas udah gede aja kan. Wah, ternyata proses testingnya luar biasa. Betul. Buat teman-teman di sini mungkin yang mau coba-coba kemitraannya Coffee Jodoh Kali Jodoh Coffee mungkin bisa di-share juga mulai dari berapa sih sebenarnya gitu. Terus kenapa sih harus join ke kemitraannya mungkin bisa di-share juga. Silakan dulu. Oke, sebenarnya kalau sekarang sih Kali Jodoh Coffee kita basically apa uh, kita ke franchise-nya kita itu sebenarnya di 275 juta, tapi sebenarnya bukan angka itu yang pengen kita naikin sih sebenarnya. Kita nih sekarang lagi banyak mencari calon-calon bukan franchise tapi calon mitra, calon partner yang ibarat kata yang bisa kita ajak kerjasama untuk mengembangkan Kali Jodoh Coffee lebih lebih cepat lagi. Jadi kita tuh sebenarnya lagi mencari banyak banget calon mitra-mitra untuk diajak kerjasama. Misalnya dia punya tempat, dia punya ruko, atau dia punya tempat usaha, tapi dia nggak punya modal, tapi tempatnya itu bagus banget. Kita welcome banget untuk ajakin kerjasama gitu loh. Tapi kalau ditanya franchise, udah pasti dong, pasti ada dong. Kayak semua brand yang pasti ada lah. Price tag sendiri-sendiri lah. Nah, kita juga punya price tag sendiri. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang baru mendengarkan, mungkin belum familiar dengan franchise, ada bedanya antara franchise sama licensing atau kemitraan dan business opportunity juga ya. Jadi kalau franchising ini Ya, berarti dari mulai branding sampai marketingnya disupport full, bahkan jelas guideline-nya ya biasanya. Bahkan sampai betul. mungkin influencernya juga itu berarti dari brandnya ya didatangkan ke masing-masing outletnya gitu. Benar, betul, betul. Itu semua adalah dari ya, jadi kalau sistem franchise itu pada dasarnya yang ngejalanin si franchisee, tapi secara support corporate-nya itu dari si franchisor. Jadi kalau kali jodoh kali orang misalnya salah satu misalnya ada yang beli franchise-nya Kali Jodoh Coffee. Yang ngejalanin usaha ya si A.
gitu loh, yang beli franchise, tapi yang nge-support dalam arti kata marketing idea, uh, promotion idea, lalu konten-konten yang dibutuhin si franchisee untuk supaya mereka bisa ngepromosiin, itu semua dari pusat bantu support desain lah, uh, video, foto, support, itu semua kita support, even Itu sampai apa sih R&D pun kita kadang-kadang kenapa. gue lagi kayak misalnya kalau dari sisi bisnis opportunity misalnya kita beli kadang-kadang kalau yang modelnya 20 jutaan atau sampai 50 jutaan kan kita beli dikasih hanya si stand-nya aja, bahannya aja gitu kan. Tapi nanti ke Benar. depannya kita ubah-ubah sendiri tuh semuanya gitu ibaratnya. Atau ada yang licensing, berarti hanya haknya aja kan, haknya aja dia pegang logo brandnya tapi kadang-kadang dia bisa buat menu sendiri gitu atau berkreasi sendiri misalnya kayak gitu. Agak beda sama franchising. Tapi kalau di franchise ini dari sisi marketing sama brandingnya batasannya sebenarnya apa sih bro? Misalnya, apakah kalau ada dari pusat kita boleh ads-nya atau dari influencernya udah dari Kali Jodoh Coffee, tapi kita boleh nggak sebagai cabang juga masang Facebook Ads misalnya, atau datangin influencer, atau merubah materi yang ada di dalam Instagramnya kayak gitu-gitu. Itu batasnya seberapa sih kalau di franchise? Sebenarnya kalau misalnya kita ya dari dulu ya, kita nggak pernah kaku sih sama franchise kita. Cuman dari segi wajah kita memang sudah ada SOP-nya. Jadi pada dasarnya franchise kita masih bebaskan. Contoh misalnya salah satu franchise kita di Balikpapan contoh. Beliau yang menjalankan bisnis itu, beliau yang tahu market di Balikpapan itu seperti apa. Tapi di saat beliau lagi mau mencoba untuk mengubah sebuah wajah tersebut, beliau itu pastinya harus minta approval dulu sama si pihak franchisor begitu. Lalu si franchisor lah yang akan memberikan ide bagaimana input-input yang dari pihaknya si franchise Balikpapan ini kita terima, kita tampung, kita coba sampaikan supaya tidak mengubah wajah yang kita pengen sampaikan di Indonesia gitu. Jadi kita itu sebenarnya nggak kaku, cuman kalau franchise itu pada dasarnya itu semua tetap SOP-nya harus dari pusat. Walaupun pusat akan mengubah karena market di daerah-daerah kan beda-beda ya. Papua beda, di Kalimantan beda dan sebagainya beda. Nah, itu yang mungkin kita selalu tidak terlalu kaku dan kita bilang oke, bagus seperti ini, tapi SOP-nya tetap harus ada, DNA-nya Kali Jodoh Coffee seperti ini. Contoh logo, warna logo nggak boleh diubah kayak gitu. Kadang-kadang karena kalau kita dari konvensional aja kita ngomongin harga pricing, harga di ibu kota beda sama harga yang di luar pulau gitu ibaratnya kita ada Betul, penyesuaian kayak betul. gitu. Apalagi Nah dengan kalau sebetulnya termasuk support tuh juga ada training Kali Jodoh ke mitra-mitranya sehingga mereka juga bisa menyesuaikan sama keadaan lokal mereka juga ya. benar-benar. Seperti apa? Bener. Nah, kalau pusat itu selalu, jadi gini, kalau sistem franchise tuh enaknya gini, kita sudah, ibarat kata yang beli franchise itu udah beli sistem sebenarnya. Jadi ibarat Hmm. kata dari sistem training, sistem branding, sistem marketing, semua tuh mereka udah tinggal copy paste. Jadi semua tuh udah ada form-formnya yang kita kasih. Jadi kalau misalnya contoh nih dari pihaknya salah satu franchise luar kota bilang mau training dong, tinggal submit form, lalu nanti di arrange waktu, kita bisa online training, ya kan? Kita kan punya ruang R&D sendiri, kita bisa training online, ngajarin bagaimana dan sebagainya. Oh, misalnya ada troubleshoot, kita pusat bisa bantu. Oh, kasih tahu ini loh teknisi-teknisi yang bisa dikontak karena di luar kota yang untuk bisa memperbaiki mesin Bapak dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi support dari kita tuh banyak, tapi ya pada dasarnya sistem franchise seperti itu. Keunggulan dari bisnis franchise adalah yang beli franchise udah beli sistem, tapi yang tahu menjalankan setiap harinya adalah si franchisee sendiri. Ya. Jadi beli sistem ya teman-teman ya, bukan beli profit. Nah, kadang-kadang orang invest ke franchise-nya, ibaratnya kalau gue invest pasti gue dapat profit nih gitu kan. Belum tentu teman-teman, tapi teman-teman harus betul-betul kayak tadi dibilang sama Philip, ngejalanin bisnisnya juga walaupun udah dikasih sistemnya ya. Jadi itu Betul. sebabnya harus komitmennya juga harus ada dan harganya juga memang tidak murah karena memang kenapa itu mensortir orang-orang yang iseng-iseng aja kadang-kadang ya. Mau buat Nah, bisnis iseng-iseng aja tapi ternyata nggak bisa menjalankannya padahal bisnis is a bisnis betul. juga yang menjalankan juga ya. Karena Cuma kita sendiri ya. nggak bisa ditiru kan brandingnya udah pasti nggak bisa ditiru sama orang lain. Lalu kedua
tim buildingnya. Tadi supportnya udah keren banget kan. Biasa kan kompetitor kan bisa niru produk kita, kayaknya sekarang apa sih yang nggak bisa ditiru ya. Semua produk dari China, semua produk dari India, semuanya bisa ditiru gitu ibaratnya kan. Betul, Tapi betul, yang betul. itu brandnya sama timnya ya, tim buildingnya. Itu kayaknya penting banget buat teman-teman ngelihat ngambil franchise dari mana, lihat brandnya sama ngelihat nih timnya kayak gimana, nanti akan di develop kayak apa nih gitu. Itu kan penting. Betul, betul. Terakhir Betul. bro, teman kalau tadi untuk yang mau ambil franchise, mau ambil kemitraan. Kalau misalnya buat teman-teman yang aku nggak punya budget segitu, misalnya gitu ya, tapi aku lagi mau ngebangun bisnis coffee shopku sendiri buat buat aku learning lah, buat aku mulai belajar di berbisnis. Apa sih 3 tips dari perjalanan lu sendiri ngebesarin Coffee Kalijodo dari nol sampai sekarang? 3 tips buat teman-teman yang lagi ngerintis bisnisnya mereka nih yang sifatnya UKM ini. Silakan bro. Oke, kalau tipsnya ya, basically sebenarnya yang paling penting adalah tentuin dulu arah tujuan mau kemana. Itu udah paling penting deh. Tentuin dulu tujuan arah mau kemana. Setting the goal. Goal 1 tahun apa, 3 tahun apa, 5 tahun apa. Baru abis itu bangun tim. Nah, jadi nggak bisa sendirian. Kalau sendirian itu Superman. Saya selalu belajar namanya semua itu adalah teamwork. Ya, jadi harus bangun tim. Gak bisa semuanya, oh ya sendiri, semua sendiri, semua sendiri. It will never works kalau sendiri. Karena kita selalu butuh input dari orang. Terus yang pastinya budgeting. Jadi harus udah jelas budgetingnya. Jadi walaupun misalnya modal kita cuma 10 juta, bukan berarti kita nggak bisa buka kafe. Tapi jangan memaksakan untuk beli semua yang baru gitu loh. Harus pelan bertahap, tentuin mau bangun. Ya, again, balik lagi, tentuin arahnya mau kemana gitu. Terus yang paling penting juga setelah tentuin arah visi misi mau apa, uh, uh, budgetingnya seperti apa, timnya seperti apa. Yang terakhir adalah yang pastinya adalah uh, harus passion. Itu penting menurut saya. Mau Passion. nggak mau Jadi iya, ya nih. kalau kalau misalnya bukan passion di F&B, jangan terlalu dipaksa di F&B gitu loh. Nantinya karena kalau misalnya contoh nih, saya pernah ketemu teman satu ya, dia passion banget sama mobil. Amazing banget menurut saya lihat beliau dari cuma sebatas bengkel kecil, sekarang udah sampai tinggal duduk dan menikmati segalanya. Padahal saya tahu tuh, saya strugglingnya beliau, tapi beliau tuh konsisten, fokus sama goalnya beliau. Nah itu yang paling penting. Kalau menurut Iya. saya, kalau misalnya nggak ada passion, nggak ada soul di usaha yang dibangun tuh nggak ada jiwanya. Iya. Apalagi akan terasa sangat painful juga ya berbisnis di tempat yang Betul. mungkin sukses tapi kita nggak suka di bidang itu dan itu berjalan bertahun-tahun selama kita sukses gitu kan. Lebih Nah, enak kan kalau sukses soalnya di situ ya. betul banget. Nanti merasa buang-buang waktu, nanti merasa begini, merasa begini. Cepet give up-nya lah. Kalau misalnya bukan passionnya pasti cepet give up-nya. Pasti selalu ngeblaming kalau bukan passionnya. Tapi kalau passionnya akan belajar, mau belajar. Oh ya, saya gagal di sini. Oke, saya gagal di sini, saya gagal di situ. Tapi nggak apa-apa, saya belajar. Ini adalah uang sekolah saya untuk menuju ke goal saya. Nah, karena passion. Ya. Bayangin nggak teman-teman, 108 cabang dalam 3 bulan tutup gitu. Kalau saya yang punya bisnis coffee shop, mungkin karena bukan passion saya, aduh udah deh kayaknya gue berhenti aja deh misalnya kayak gitu ya. Tapi karena emang passionnya dari Bro Philip, ya kita coba tembus lagi, cari alternatif lainnya, cari solusi lainnya, kolaborasi dan lain-lain ya. Jadi Betul. thank you banget sharingnya nih di sekolah pebisnis. Gue yakin banyak banget yang terinspirasi juga. Nanti gue akan share juga di timeline sekolah pebisnis supaya teman-teman lainnya bisa mendengarkan interview ini juga. Dan sukses terus buat Kalijodo Coffee. Kalau teman-teman mau mampir, Yuk. bisa ke Kalijodo Coffee _ ID ya. Kalijodo Betul, Coffee _ betul. atau bisa langsung aja nih di atas ini nih ada akunnya Bro Philip juga nih kalau mau tanya-tanya mengenai kemitraan. Betul. Oke Bro, thank you banget udah mampir-mampir di sekolah pebisnis. Sampai jumpa lagi di kesempatan Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Thank you.